Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia Syafitri. Saya akan menjelaskan secara singkat materi mengenai equipment identification. Scale and measuring tools dapat terbagi menjadi beberapa bagian. Ada scale, contohnya seperti spring scale dan juga digital scale. Lalu ada volume measure, yaitu dapat berupa pitcher graduate yang digunakan untuk mengukur bahan cairan. Lalu ada measuring cup yang digunakan untuk mengukur bahan kering dalam jumlah kecil, dan termometer yang digunakan untuk mengukur suhu secara akurat. Yang kedua itu ada cutting tools. Alat ini harus dirawat dengan baik agar dapat berkinerja dengan baik juga. Dapat berupa knife, contohnya seperti chef knife atau pisau serbaguna. Ada utility knife yang berfungsi untuk memotong dengan kinerja yang sedang. Lalu ada paring knife yang digunakan untuk mengupas dan memotong buah atau sayuran. Dan ada slicer yang digunakan untuk mengiris roti dan kue. Yang ketiga ada other small tools yang terdiri dari grater, sister, dan roughs. Sama-sama memiliki fungsi untuk memarut. Ada yang berfungsi untuk memarut pala, ada yang berfungsi untuk memarut lapisan terluar dari kulit jeruk, dan juga ada yang berfungsi untuk memarut coklat dan juga keju. Lalu ada rimmer, peeler, dan corer. Peeler berfungsi untuk menghilangkan lapisan terluar dari buah atau sayuran. Lalu ada apple corer yang berfungsi untuk menghilangkan kulit apel saat diputar. Lalu ada lemon rimmer yang berfungsi untuk mengekstrak jus. Lalu ada sponge dan tong yang terdiri dari sponge, spider, dan skimmer, pedal, dan juga tong yang sama-sama memiliki fungsi untuk mengangkat atau memindahkan bahan makanan. Lalu ada whip atau whisk yang berfungsi untuk mencampur bahan makanan atau mengocok bahan makanan dan juga membuat busa seperti whipping cream ataupun meringue. Lalu ada spatula dan scraper yang memiliki fungsi untuk mengikis adonan dari bowl tempat mixernya. Lalu ada scoop dan ladle, contohnya tuh seperti scoops, yaitu untuk mendorong ice cream untuk dipindahkan ke mangkok. Lalu ada melon baler yang berfungsi untuk membentuk bulat atau bola bahan makanan seperti melon. Lalu ada ladle, yaitu yang digunakan untuk mengukur atau memorsi sup atau bahan makanan. Lalu keempat ada hand tools for sifting, straining, dan puring. Contohnya itu seperti strainer, cheesecloth, colander, dan juga food mill. Lalu yang kelima ada tools for bread baking, yaitu ada lem, yaitu untuk mengecek proofing roti sebelum dipanggang. Lalu ada bench knife, yaitu untuk menggores atau mengangkat dan melipat adonan. Lalu ada couch, yaitu untuk mempertahankan bentuk adonan dan menjaganya tetap lembab. Lalu ada loaf pans, yaitu digunakan untuk memanggang roti ataupun pancake. Dan juga ada bannetons yang berfungsi untuk sebagai keranjang jerami untuk mencetak atau membentuk roti. Lalu ada pills yang digunakan untuk memindahkan adonan ke dalam deck oven. Lalu yang keenam ada tools for pastry and cookies. Contohnya itu seperti rolling pin. Rolling pin itu berfungsi untuk meratakan adonan dan memiliki permukaan yang halus dan juga yang bermotif. Lalu ada cookies cutter yang digunakan untuk mencetak atau membentuk cookies. Lalu ada dough decker dan brush pastry, dan juga ada pastry wheel yang digunakan untuk memotong adonan yang panjang dan lurus. Lalu yang ketujuh ada tools for decor work. Yang pertama itu ada pastry bag yang digunakan untuk menghias cake yang berupa whipping cream. Lalu ada piping tips dan juga parchment paper cones yang memiliki fungsi seperti piping bags. Lalu ada cake and decorating combs. Lalu ada wire cooling rack, yaitu untuk menjaga agar kelembaban tidak berkumpul tepat di bawah makanan pada saat dingin. Lalu ada turntable, yaitu
meja yang digunakan untuk menghias cake yang berdiri dan dapat diputar. Lalu yang kedelapan itu ada tools for confectionery and decor work, yang terdiri dari confectionery tools, contohnya itu seperti heavy chopper pot, fondant funnel, coklat cutter, dipping tools, caramel bars, guitar, dan transfer sheet. Lalu ada decor tools, contohnya itu seperti marsipan, airbrush, blow dryer yang digunakan untuk memanaskan gula. Lalu ada heat gun yang digunakan untuk memanaskan coklat agar tetap hangat. Lalu ada sugar lamp dan juga blown sugar lamp yang digunakan untuk meniup udara ke dalam karamel atau gula. Lalu yang kesembilan ada bakeware yang terdiri dari baking pans, contohnya seperti ada hotel pans yang digunakan untuk memanggang custard. Lalu ada sheet pan atau loyang datar yang digunakan untuk memanggang cookies. Lalu ada cake pan, spring foam, tube pans, pie pans, dan juga tarlet pans. Lalu ada rings dan juga mold, contohnya itu seperti cake ring yang digunakan untuk mencetak cake dan individual pastry. Lalu ada flan rings, dan ada modeling mold yang digunakan untuk mencetak kue Madeline. Lalu ada flexible silicone molds, dan ada modular injection molds. Lalu yang ke-10 ada stovetop pots and pans yang terdiri dari saute pan yang digunakan untuk menumis bahan makanan. Lalu ada crepe dan omelet pans, dan ada sauce pots yang digunakan untuk menyiapkan apa saja, mulai dari rebus hingga saus dan juga membuat filling. Lalu yang ke-11 ada large equipment yang terdiri dari mixing, chopping, dan puring equipment, contohnya seperti blender yang digunakan untuk menghaluskan bahan makanan. Ada immersion blender, ada vertical chopping machine, ada food chopper, dan juga ada food processor yang dapat dengan cepat untuk menghaluskan bahan makanan atau memotong-motong bahan makanan secara kasar. Lalu ada mixer, contohnya itu seperti planetary mixer yang bergerak pada porosnya pada saat berkeliling memutari bowl. Dan ada spiral mixer yang hanya memiliki satu attachment saja yang berfungsi untuk mencampur adonan roti. Lalu ada oblique mixer yang memiliki konstruksi yang mirip dengan spiral mixer dan memiliki sambungan yang berupa garpu dan bukan spiral. Lalu ada oven, contohnya seperti conventional oven yang berfungsi untuk memanggang bahan makanan dengan sumber panas yang berasal dari bawah dengan menggunakan gas ataupun listrik. Lalu ada oven deck yang berfungsi untuk memanggang roti dan cookies dan membutuhkan panas dasar yang langsung dan kuat. Lalu ada steam injection oven yang menggunakan aliran uap ke dalam oven pada saat memanggang. Lalu ada convection oven yang menggunakan kipas untuk menyebarkan suhu panasnya di dalam oven. Lalu ada combi oven, yaitu menggabungkan keunggulan antara steam oven dan juga convection oven. Lalu ada microwave oven yang memiliki panas radiasi gelombang mikro untuk memanaskan ataupun memasak makanan. Lalu ada prover yang digunakan untuk menumbuhkan pertumbuhan ragi di dalam roti sebelum dipanggang agar menghasilkan hasil yang seragam dan tersedia dalam walk-in atau kotak yang bergerak. Lalu ada refrigerator equipment yang terdiri dari walk-in, yaitu tipe besar yang dapat menampung troli makanan dan memiliki akses pintu. Lalu ada reach-in refrigerator, on-site refrigerator, portable refrigerator, dan display refrigerator yang digunakan untuk memamerkan dessert atau cookies di resto maupun cake dan pastry untuk dijual. Lalu ada ice cream machine, contohnya seperti hand crank atau electric ice cream. Lalu ada commercial ice cream maker. Dan yang ke-12 ada professional and their tools. Alat yang berkualitas baik tentu saja menghasilkan kinerja yang baik juga dan dapat bertahan lama.
Kemampuan untuk memilih, menggunakan, dan memelihara semua peralatan dengan aman adalah hal mendasar untuk kelancaran dan efisien pengoperasian dapur dan toko roti. Sekian penjelasan secara singkat materi tentang equipment identification. Mohon maaf bila ada salah kata maupun materinya yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.